Tetapi pada saat nyatanya, faktanya, kalau kegagalan ini muncul di dalam kehidupan kita, sudah pasti batin kita atau pikiran kita merasakan penderitaan, merasakan kekecewaan yang begitu dalam, yang dapat meruntuhkan batin kita. Batin kita bisa menjadi goyang atas kejadian kegagalan yang kita alami. Tetapi sebaliknya, apabila keberhasilan itu datang menghampiri di dalam kehidupan kita, sudah pasti batin kita merasa gembira, merasa senang, merasa bahagia, karena apa yang kita lakukan itu bisa membuahkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang berbahagia, kegagalan dan keberhasilan ini ada di dalam Wipati Sampada Sutta. Kembali saya ulangi, kegagalan dan keberhasilan di dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam isi sutta, yaitu Wipati Sampada Sutta. Di dalam Wipati Sampada Sutta, di sana disebutkan ada 3 macam kegagalan dan juga ada 3 macam keberhasilan. Lalu apa yang ketiga kegagalan dalam menjalankan kehidupan? Sudah pasti tentu ibu bapak serta para umat dimanapun berada selalu mendengar tentang sila, tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk, atau tentang apa saja yang berkaitan dengan sila, moral, dan pandangan hidup. Nah, mari saudara-saudari serta para umat dimanapun berada, kita bahas satu persatu mengenai isi dari Wipati Sampada Sutta ini. Wipati Sampada Sutta menjelaskan bahwa kegagalan yang pertama adalah kegagalan dalam perilaku moral. Ya. Nah, apa yang disebut dengan kegagalan dalam perilaku bermoral? Yaitu apabila seseorang terlibat dalam melakukan pembunuhan makhluk hidup. Apabila seseorang mengambil barang yang tidak diberikan. Apabila seseorang melakukan perbuatan asusila. Apabila seseorang yang selalu berbicara bohong, memecah belah, atau memfitnah, atau berkata kasar, atau mengucapkan ucapan yang bersifat gosip, sampah palapa. Nah, inilah yang disebut kegagalan dalam perilaku yang bermoral. Sudah pasti kita sebagai umat Buddha mengerti hal ini. Bahkan setiap minggu, setiap puja bakti kita laksanakan, selalu kita mengulang 4 hal yang baru saja saya sebutkan tadi. Nah, apabila seorang umat masih melakukan perbuatan pelanggaran sila, Sang Buddha katakan bahwa seseorang itu gagal di dalam menjalankan perilaku moral. Inilah kegagalan yang pertama, ya. Jadi kita sebagai umat Buddha hendaknya
taat kepada Pancasila Buddhis yang setiap minggu kita bacakan dan setiap minggu kita mengulang sila-sila tersebut. Lalu, apa yang dinamakan kegagalan dalam pikiran? Kegagalan dalam pikiran apabila seseorang pikirannya terisi dengan penuh hawa nafsu. Yang kedua, apabila seseorang pikirannya penuh dengan itikat jahat, kemauan jahat, ya. Nah, kedua hal ini apabila seseorang tersebut masih memiliki pikiran-pikiran yang penuh dengan hawa nafsu, pikiran-pikiran yang penuh dengan kemauan jahat, seseorang itu dikatakan gagal di dalam pikiran. Sebagai umat Buddha sudah pasti kita tidak selalu memuaskan nafsu indera kita, ya. Misalnya mata selalu melihat hal-hal yang indah, ya. Melihat, telinga mendengar hal-hal suara yang indah. Hidung kepingin mencium bau-bau yang menyenangkan. Lidah ingin mengecapkan rasa makanan dan minuman yang enak. Dan badan jasmani menginginkan sentuhan-sentuhan yang nyaman. Nah, kedua hal ini selalu menghampiri di dalam setiap kehidupan kita. Bayangkan kalau kita misalnya melihat benda tajam, sudah pasti kadang-kadang pikiran itu terisi dengan pikiran-pikiran buruk. Kalau kita melihat senjata tajam misalnya, senjata api, kesan kita rasanya ingin melakukan hal yang buruk, misalnya ingin berburu binatang. Hal-hal yang seperti itu menghampiri di dalam pikiran kita. Walaupun perbuatan itu masih di dalam pikiran. Kadangkala kita tidak sengaja atau secara spontan membayangkan pikiran-pikiran buruk seperti itu. Nah, Sang Buddha katakan bahwa pikiran-pikiran itu masih muncul, pikiran-pikiran yang tidak baik yang merugikan diri kita itu masih muncul. Sang Buddha katakan kita gagal di dalam pikiran kita. Kemudian kegagalan yang ketiga adalah kegagalan dalam pandangan. Nah, kegagalan di dalam pandangan ini memang sangat jarang, sangat susah kita temukan, ya. Tetapi di dalam ajaran Buddha seringkali kita menemukan hal-hal seperti ini. Pandangan-pandangan yang dapat membawa kerugian bagi kehidupan kita, ya. Apabila pandangan yang kita miliki ini yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita, sudah pasti kita mengalami kegagalan di dalam pandangan. Nah, yang ketiga ini memang ada 10 pandangan duniawi yang bersifat pandangan salah. Pandangan ini membawa penderitaan bagi kehidupan kita. Yang pertama, tidak adanya pemberian. Ya, bagi umat ibu, bapak, dan saudara-saudari, bahwa pandangan seperti ini tidak ada pemberian. Tidak ada pemberian. Kalau kita melihat segala bentuk kehidupan
pasti ada sesuatu hal yang ingin diberikan, sesuatu hal yang ingin disampaikan, atau sesuatu hal yang ingin dikasihkan kepada seseorang, ya. Nah, pandangan seperti ini sangatlah merugikan diri kita. Ada 10 pandangan. Yang kedua, tidak adanya pengorbanan, ya. Tidak adanya persembahan. Nah, yang ke-1, kedua, dan ketiga ini bahwa kita sebagai umat Buddha pasti memiliki pengertian, ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu membutuhkan pengorbanan, ya. Pengorbanan yang kita lakukan, misalnya kita berkorban tenaga, kita berkorban waktu, kita berkorban hasil perolehan kita bagikan kepada orang lain. Itu juga merupakan pengorbanan, ya. Nah, pengorbanan di sini tidak diartikan atau dikonotasikan sebagai pengorbanan makhluk hidup. Misalnya kita mempersembahkan atau mengorbankan 500 sapi misalnya, atau kita mengorbankan 500 domba, ya. Tidak seperti itu. Pengorbanan yang ada di dalam agama Buddha adalah pengorbanan yang tidak membawa penderitaan bagi makhluk lain. Pengorbanan yang kita lakukan adalah tidak lain dengan cara mempersembahkan pemberian dana kepada makhluk lain. Tidak atas pada penderitaan makhluk lain, ya. Nah, pengorbanan ini bisa kita lihat di dalam Kutadanta Sutta, ya. Ada seorang Brahmana yang bernama Brahmana Kutadanta, ya. Beliau ingin melakukan pengorbanan, yaitu yang beliau lakukan pengorbanan dengan 700 sapi, 700 domba, 700 anak sapi, 700 kebiri, dan yang lainnya. Nah, sebelum Brahmana Kutadanta ini melakukan pengorbanan, beliau memohon petunjuk bagaimana cara yang benar untuk melakukan pengorbanan yang akan beliau lakukan. Tentu saja Brahmana Kutadanta ini memohon petunjuk dari Sang Buddha. Nah, Sang Buddha katakan pengorbanan seperti itu tidak dianjurkan, tidak dibenarkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, Sang Buddha memberikan saran kepada Kutadanta, Brahmana Kutadanta, yaitu bila seseorang berdana kepada arahat atau pertapa atau biku yang menjalankan moralitas dengan baik. Yang kedua, membangun wihara dan menyediakan tempat tinggal atau membukakan pintu bagi para biku sangga untuk bermalam atau bertempat tinggal. Yang ketiga, bila seseorang itu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan yang keempat, bila seseorang itu melakukan praktek atau menjalankan 5 sila dari Pancasila Buddhis dalam kehidupannya.
Yang kelima, bila seseorang itu mempraktekkan atau melatih meditasi hingga mencapai tingkat-tingkat jana. Ya. Nah, sudah jelas bahwa ajaran Buddha tidak menganjurkan bahwa seseorang itu mengorbankan makhluk lain dengan membunuh, dengan menyembelih atau dengan menyiksa makhluk lain demi kebahagiaan atau kesejahteraan bagi diri kita. Dan Sang Buddha katakan bahwa di dalam Dhamma pada ayat 131 di sana dikatakan bahwa barang siapa yang mencari kebahagiaan dengan cara menyiksa atau membunuh makhluk lain untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan, maka ia tidak akan memperoleh kebahagiaan tersebut, melainkan ia akan mendapatkan penderitaan di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan berikutnya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, itulah singkat tentang pengorbanan menurut agama Buddha. Kemudian pandangan yang ketiga bahwa tidak ada persembahan. Nah, pandangan seperti ini juga pandangan salah, bahwa ada persembahan yang dilakukan bagi umat yang mengenal Dhamma. Ya, jadi secara sekilas memang kita di dalam agama Buddha ini mengenal persembahan, ya. Baik persembahan, ada 5 persembahan yang dapat kita jadikan contoh, yaitu di dalam Pataka Kama Sutta. Di sana dikatakan bahwa ada 5 tujuan yang kita dapat lakukan persembahan. Misalnya persembahan kepada tamu, ya. Kita bisa mempersembahkan apa saja kepada tamu kita, misalnya makanan, minuman, atau yang lainnya, ya. Persembahan itu juga bisa ditujukan kepada sanak saudara kita yang masih hidup, ya. Itu juga merupakan persembahan. Atau juga persembahan yang kita tujukan kepada para leluhur kita, ya. Dan juga persembahan yang kita lakukan bisa kita tujukan kepada para dewa. Atau juga persembahan yang kita lakukan itu ditujukan kepada raja, ya. Nah, kalau kita melihat ajaran Sang Buddha, ya, tentu tidak adanya pemberian, tidak adanya pengorbanan, tidak adanya persembahan, ya. Pandangan seperti ini adalah pandangan salah, ya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari serta para umat dimanapun berada, sebelum saya melanjutkan, mohon izin saya kembali ke atas, ya. Jadi saya membahas tentang sutta ini secara paralel, ya, secara paralel. Artinya ada kegagalan dan juga ada keberhasilan, ya. Kegagalan yang 3 kegagalan itu sudah saya sebutkan, tetapi secara rincinya saya belum sebutkan yang ketiga, ya. Nah, kalau keberhasilan ini di dalam Wipati Sampada Sutta juga ada hal yang sama, cuma berlawanan. Ada 3 kegagalan, ada 3 keberhasilan. 3
Kegagalan yang pertama yaitu kita melakukan pembunuhan makhluk hidup, mengambil barang yang tidak diberikan, melakukan perbuatan asusila, dan mengucapkan ucapan yang tidak benar, ya. Nah, kemudian di sisi lain, apabila kita tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan, kita tidak melakukan perbuatan asusila, kita tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar, misalnya berbohong, memfitnah, berkata kasar, atau mengucapkan ucapan yang kosong yang tidak membawa arti apa-apa. Nah, apabila kita tidak melakukan hal ini, Sang Buddha katakan kita berhasil di dalam moral, di dalam etika moral, ya, di dalam etika moral. Nah, yang kedua, kegagalan yang kedua itu kegagalan dalam pikiran. Apabila kita tidak menyimpan pikiran-pikiran yang penuh hawa nafsu, pikiran-pikiran yang penuh dengan keserakahan, dan apabila pikiran kita tidak menyimpan pikiran-pikiran jahat atau biapada, Sang Buddha katakan bahwa seseorang itu berhasil di dalam pikiran, ya. Nah, jadi secara paralel saya jelaskan, jadi bertolak belakang antara kegagalan dan keberhasilan. Nah, kemudian yang ketiga, kegagalan dalam pandangan, ya. Kegagalan pandangan ini juga lawan dari keberhasilan pandangan, ya. Nah, kalau kita gagal dalam pandangan, ya, sudah pasti kita menyatakan itu tidak adanya pemberian, tidak ada manfaatnya, tidak ada arti dan maknanya bahwa kita melakukan pemberian, kita melakukan pengorbanan, kita melakukan persembahan, ya. Nah, kalau kita melakukan bahwa kita mendengar, kita mengerti Dhamma, ajaran Sang Buddha, bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada makhluk lain, sudah pasti kita dapat memperoleh buah karma atau pahala yang akan kita petik. Begitu juga kalau kita melakukan pengorbanan, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga, kita mengorbankan pikiran. Itu ada pengorbanan yang kita lakukan. Begitu juga dengan persembahan. Persembahan yang kita lakukan itu juga dapat membawa arti di dalam kehidupan kita, ya. Kalau tidak membawa arti apa-apa, tidak membawa manfaatnya, apa gunanya kita melakukan pemberian, kita melakukan pengorbanan, kita melakukan persembahan, ya. Pasti membuahkan hasil jeripaya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian pandangan yang keempat, ya. Pandangan keempat, tidak ada buah atau hasil akibat dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk, ya. Nah, jelas kita sebagai umat Buddha sudah pasti apabila kita melakukan perbuatan baik pasti menghasilkan kebahagiaan. Dan apabila kita melakukan perbuatan buruk, sudah pasti kita akan mendapatkan penderitaan. Nah, bagi yang tidak percaya bahwa perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu tidak menghasilkan apa-apa, itu dinamakan kegagalan dalam
pandangan yang keempat ini, ya, bukannya keberhasilan. Dan apabila kita mengerti dengan jelas, dengan benar bahwa perbuatan yang kita lakukan, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, tetapi perbuatan yang kita lakukan itu membuahkan kesejahteraan dan kebahagiaan, sudah pasti kita menyatakan bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, pasti membuahkan pahala, pasti menimbulkan akibat. Apabila kita mengerti dengan jelas bahwa hal-hal yang tadi yang sudah saya sebutkan, berarti Sang Buddha katakan bahwa kita berhasil di dalam pandangan. Nah, pandangan yang kelima, ya. Pandangan kelima ini yang menyatakan bahwa tidak ada dunia ini, ya. Tidak ada dunia ini. Nah, apabila mereka yang memiliki pandangan seperti ini, Sang Buddha katakan bahwa mereka gagal di dalam pandangan. Sang Buddha dengan jelas bahwa kita mengenal Dhamma, kita mengenal ajaran Sang Buddha, pasti kita mengenal dunia yang lain, ya. Tidak mungkin kita hanya mengenal dunia manusia saja, tidak mungkin. Atau kita hanya mengenal dunia binatang, atau kita hanya mengenal dunia peta, dunia manusia saja, tidak ada alam kehidupan yang lainnya. Nah, pandangan seperti ini Sang Buddha katakan pandangan yang keliru, ya. Dan sebagai umat Buddha, kita sudah mengenal banyak dunia-dunia yang lain, ya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, ya. Nah, pandangan yang berikutnya adalah tidak adanya dunia lain, ya. Tidak adanya kehidupan setelah kematian. Tidak ada alam-alam yang lain yang bisa dapat kita ketahui di dalam kehidupan kita, ya. Nah, mohon izin saya kembali ke atas, ya. Mohon maaf ibu bapak dan saudara-saudari. Nah, kembali yang di atas, misalnya persembahan. Ya, di zaman Sang Buddha ada seorang rumah tangga yang bernama Sujata. Sujata ini melakukan persembahan kepada dewa pohon, ya. Nah, di dalam kehidupan zaman Sang Buddha juga ada seorang rumah tangga mempersembahkan sesajian, ya, kepada dewa, ya. Tetapi di dalam kehidupan saat ini, sekarang ini, kita sangat jarang orang melakukan persembahan kepada dewa, misalnya dewa pohon, yaitu mempersembahkan sesajian di bawah pohon. Nah, di zaman Sang Buddha ada rumah tangga yang mempersembahkan sesajian, kemudian setelah melakukan persembahan kepada dewa pohon, Sujata ini memohon kepada para dewa yang ada di pohon untuk mengabulkan keinginan bahwa dia menginginkan seorang putra yang menjadi kelak sebagai anak kandungnya, ya. Nah, ini persembahan yang dilakukan oleh seorang Sujata berumah tangga. Nah, persembahan juga dapat dilakukan persembahan berupa jasa kebajikan.
Jasa kebajikan ini juga dapat dipersembahkan kepada para dewa, ya. Misalnya di dalam Nanda Mata Sutta, ya, seorang ibu yang bernama Nanda Mata mempersembahkan jasa kebajikan yang ia lakukan. Pada saat itu beliau berdana makanan kepada Yang Mulia Sariputta dan Yang Mulia Moggallana beserta para siswa Sang Buddha, dengan mengundang mereka untuk menerima dana makan pagi dari Ibunda Nanda Mata. Kemudian dengan sengaja Ibu Nanda Mata ini mempersembahkan persembahan jasa kebajikan itu dilimpahkan kepada Raja Dewa Wesawana, ya. Nah, baik Ibu Bapak dan saudara-saudari, kita lanjutkan. Nah, kalau kita melakukan kebajikan sudah pasti menimbulkan akibat, ya. Tadi saya katakan bahwa pandangan yang tidak membawa akibat, tidak membawakan hasil, sudah pasti pandangan ini pandangan salah. Nah, kalau kita mengetahui bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan itu pasti membawa hasil, ya, seperti yang terdapat di dalam Dakkhina Vibhanga Sutta. Di dalam Dakkhina Vibhanga Sutta itu, apabila kita melakukan kebajikan kepada seekor binatang sekalipun, kita dapat memperoleh pahala 100 kali lipat. Atau juga kita mempersembahkan atau kebajikan yang kita lakukan, atau kita berdana kepada manusia yang tidak memiliki moral, kita mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Atau juga kita mempersembahkan dana kepada orang yang memiliki moral, kita pasti mendapatkan pahala 100.000 kali lipat, ya, dan seterusnya. Nah, Sang Buddha katakan bahwa perbuatan sekecil apapun itu pasti membuahkan hasil atau pahala dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, saya lengkap, ya. Nah, pandangan yang kelima dan keenam ini, bahwa tidak adanya seorang ibu, tidak adanya seorang ayah, ya. Nah, ini adalah pandangan salah. Kita sebagai anak sudah pasti kita mengakui ibu kita mengakui ayah kita, ya. Seorang ibu dan seorang ayah itu tidak mungkin tergantikan oleh siapapun, ya. Kalau kita mengingkari, kita tidak memiliki seorang ibu, kita tidak memiliki seorang ayah, ya, maka Sang Buddha katakan di dalam Vipattisampada Sutta bahwa pandangan itu adalah pandangan yang salah, ya. Nah, apabila kita mengakui adanya seorang ibu, adanya seorang ayah, ya, kita berhasil di dalam pandangan. Kita mengakui bahwa ada seorang ibu dan ada seorang ayah di dalam kehidupan kita. Tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah, kita tidak mungkin bisa terlahir sebagai manusia, ya. Tanpa ayah dan ibu, kita tidak bisa hadir di alam manusia ini. Nah, Sang Buddha katakan di dalam Sabramaka Sutta, ayah dan ibu adalah laksana Dewa Brahma. Ayah dan ibu adalah guru awal. Ayah dan ibu adalah patut dipuja karena mereka membesarkan kita, memberikan cinta kasih dan kasih sayang kepada kita.
Oleh karena itu, kita sebagai anak harus menjunjung tinggi kehormatan seorang ayah maupun seorang ibu, ya. Nah, kalau kita mengingkari, alangkah durhakanya bahwa kita lahir secara spontan, ya. Tidak ada seorang ibu, tidak ada seorang ayah di dunia ini. Kita lahir spontan, kita mengingkari pernyataan kebenaran ini. Nah, Sang Buddha katakan bahwa pandangan itu adalah pandangan salah. Di dalam Sigalawadah Sutta bahwa ada kewajiban-kewajiban seorang anak kepada orang tua kita, misalnya merawat orang tua kita di saat sakit, ya, menjaga nama baik orang tua kita, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Nah, sudah pasti pandangan yang menyatakan bahwa tidak adanya seorang ibu, tidak adanya seorang ayah, pandangan itu adalah pandangan salah dan orang tersebut gagal di dalam pandangan, ya. Nah, yang selanjutnya adalah, nah, tadi saya sudah katakan bahwa ada orang atau berpendapat bahwa hidup ini hanya sekali, ya. Hidup ini hanya sekali. Tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini, ya. Artinya setelah kita mengalami kematian, kita pasti musnah. Tidak ada tumimbal lahir berikutnya. Nah, ini pandangan salah, ya. Kalau kita mengacu kepada hukum karma atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan, ya, sudah pasti sebelum manusia itu mencapai tingkat-tingkat kesucian, manusia itu pasti mengalami tumimbal lahir kembali, ya. Artinya apa? Ada dunia lain, ya. Tidak hanya dunia yang kita saat ini, sekarang ini, ya. Sang Buddha katakan ada kehidupan berikutnya setelah kita mengalami kematian, ya. Nah, kalau orang mengingkari bahwa pandangan yang tidak ada kehidupan berikutnya setelah kematian ini, ya, Sang Buddha katakan itu adalah pandangan salah. Nah, di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha berkata kepada Ananda, ya, apakah engkau pernah mendengar tentang 1000 Curanika Lokadhatu?